Angka 9.920 triliun rupiah menunjukkan utang nasional Indonesia hingga Maret 2026. Padahal, tiap pemimpin saat mengambil alih tampuk pemerintahan justru mendapat warisan beban keuangan yang tak sama bentuknya. Betapa kondisi itu sudah ada sejak lama. Bukan cuma Soekarno yang dibebani utang peninggalan Belanda, melainkan masa Soeharto juga porak-poranda saat krisis 1998 membuat rasio melambung tajam, naik lebih dari 320%. Sekarang, Prabowo berdiri di ambang titik genting. 40% dari produk domestik bruto sudah terpakai untuk utang. Mana sosok pemimpin yang benar-benar ceroboh dalam urusan pinjaman negara? Di sisi lain, siapa justru yang memutar angka dengan kepala dingin dan strategi tak terduga? Faktanya tersaji sekarang, tanpa filter. Di sini, Dira Insight mulai bicara. Soal utang negara, jangan hanya menatap angka yang makin tinggi setiap tahun. Pentingnya ada pada perbandingan utang dengan PDB. Sebab, seperti manusia, utang 10 juta terasa berat bagi yang penghasilannya 2 juta, tapi ringan saja kalau pendapatannya mencapai 100 juta. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003, utang negara tak boleh lebih dari 60% dari PDB. Dimulai dari masa kemerdekaan, lihat saja bagaimana angkanya berubah seiring waktu. Bukan hal baru kalau negeri ini tak lahir dari kosong. Sejak awal, warisan utang kolonial sudah menggantung sejak kesepakatan tahun 1949. Jumlahnya mencapai 1,33 miliar dolar AS, dituntut sebagai imbal pengakuan kemerdekaan oleh Belanda. Untuk tegak berdiri tanpa rasa rendah, sang tokoh utama zaman itu justru ambil langkah nekat, cari dana ke tempat yang tak biasa, termasuk Moskow, Bank Eksportir Amerika Serikat, juga lembaga global macam IMF. Bangunan megah seperti stadion besar, tugu tinggi di tengah ibu kota, serta peralatan tempur modern, semua dibayar pakai uang pinjaman. Tapi bayarnya mahal, sangat mahal. Inflasi melambung liar sampai hampir 6 kali lipat dalam waktu singkat, sementara beban finansial terus membengkak hingga menyentuh angka 32 triliun rupiah setara saat itu. Di masa Orde Baru, pimpinan Soeharto berlangsung 3 dekade lebih. Pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 6 hingga 7% tiap tahun. Angka utang saat pemerintahannya selesai mencapai 551 triliun rupiah, setara 57,7% dari PDB. Itulah situasi biasanya. Lalu pada 1997, segalanya runtuh. Guncangan hebat menerjang karena krisis moneter Asia. Mata uang rupiah anjlok drastis dari 2.500 menjadi 16.000 per dolar AS dalam waktu singkat. Bukan main, gara-gara nilai mata uang jatuh parah, utang negara langsung melesat, nyentuh angka 321% dari PDB. Belum pernah sebelumnya beban utang setinggi ini mengancam masa depan negeri. Bukan soal mudah yang dihadapi B.J. Habibie dalam 17 bulan masa kepemimpinannya. Di tengah upaya menstabilkan sektor perbankan lewat rekapitalisasi, dikenal sebagai BLBI, keuangan negara terpaksa mengucurkan dana melebihi 600 triliun rupiah. Ujung-ujungnya, beban utang nasional meroket hingga mencapai angka 939 triliun rupiah. Setelah itu, tongkat pimpinan beralih ke tangan Gus Dur. Di masa inilah momen langka dalam catatan sejarah mulai muncul. Tidak ada presiden lain selain dia yang benar-benar mengurangi utang negara dari luar negeri saat menjabat. Tim ekonomi yang ia bentuk menjalin komunikasi dengan mitra internasional. Hasilnya, 4 miliar dolar AS dihapus dari tagihan utang. Sementara posisi utang terhadap PDB turun hingga mencapai 77,2%. Akhirnya, angka ini jadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan bisa berubah arah meski situasi rumit. Bukan cuma berhenti di situ, langkah itu diteruskan Megawati Soekarno Putri. Dengan arah yang hati-hati, utang sisa ke IMF dilunasi sampai tuntas. Tanda lepas dari cengkraman krisis. Angka rasio utang akhirnya menyentuh 56,5%. Bukan main, masa SBY membentang lewat 2 periode penuh. Meski utang tembus 2.608 triliun rupiah, jangan buru-buru panik. Di tengah melonjaknya harga komoditas dan laju ekonomi yang mantap, proporsi utang terhadap PDB malah susut tajam, cuma 24,7%. Angka itu nyaris tak pernah dicapai sebelumnya dalam catatan keuangan negeri ini, menjadikan kondisi fiskal lebih ringan dari era manapun. Dari sana, Indonesia akhirnya menggenggam predikat layak investasi di mata global. 14 tahun lalu, kursi kekuasaan berpindah ke tangan Jokowi dengan langkah pertama yang langsung membentang lebar. Dana pinjaman mengucur deras, digunakan membangun jalan, pelabuhan, bandara, hingga ibu kota baru, merambati ujung barat di Sabang sampai timur di Merauke. Tepat saat fondasi mulai kokoh, bencana tak terduga datang. 2020 menjadi titik balik ketika virus corona menyerbu tanpa aba-aba. Kebijakan anggaran pun harus dibengkokkan, defisit dipaksa naik lebih tinggi dari batas aman, hanya agar rumah sakit tetap buka dan
dan usaha bisa bertahan. Di akhir masa jabatan, catatan utang mencatat angka tertinggi, 8.560 miliar rupiah, setara hampir 40% dari total ekonomi nasional. Bukan soal jika, utang nasional per Maret 2026 sudah tembus 9.920 triliun rupiah. Rasionya 40,75% dari PDB, menggantung dekat ambang yang bikin investor gelisah, 40%. Belum lagi defisit anggaran di 2025 mencapai 2,92%, hampir nyaris sentuh pagar hukum, 3%, batas maksimal menurut aturan fiskal negeri ini. Lampu peringatan mulai muncul di pasar. Februari 2026, Moody's, lembaga penilai global, tiba-tiba mengubah proyeksi Indonesia, bukannya stabil jadi negatif. Akibatnya, investor luar negeri cabut dari surat utang pemerintah, sehingga kepemilikan mereka anjlok ke angka 12,75%, yang merupakan titik terendah selama 18 tahun terakhir. Namun demikian, langkah cepat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan akuisisi surat berharga senilai 332 triliun rupiah sepanjang 2025 agar kondisi finansial tetap terkendali. Bila diurut balik, sampai mana akhirnya jalan yang sudah ditempuh? Bukan soal apakah utang negara bertambah, melainkan bagaimana cara menggunakannya agar ekonomi ikut tumbuh. Meskipun jumlahnya terus naik dari satu masa pemerintahan ke masa berikutnya, ukuran ekonomi yang semakin besar jadi alasan wajar di balik kenaikan itu. Bisa dibilang, kondisi utang kita kini justru lebih kokoh. 87% terdiri dari surat berharga negara dengan mayoritas dalam bentuk rupiah, menjadikan kita kurang rentan terhadap gejolak nilai tukar asing. Tidak seperti dulu saat gejolak mata uang bisa bikin tidak stabil. Beban berat kini meluncur ke tangan pemerintahan Prabowo, harus mencari jalan menyokong seluruh rencana besar Astacita tanpa membuat pasar dunia gelisah. Kepercayaan finansial luar negeri tak boleh goyah. Jika tidak, angka utang bisa melesat tanpa kendali. Bilangan utang yang nyaris tembus 10.000 triliun, menurutmu masih masuk akal atau justru bahaya? Isi pendapat tajammu lewat kotak komentar.